Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim plotter mesin akan menjelaskan mengenai proyek pemrograman sistem mekatronik yang sudah kami lakukan ini, yaitu mesin plotter. Apa sih mesin plotter itu? Jadi mesin plotter adalah mesin yang menghasilkan gambar grafik atau vektor. Plotter ini menginterpretasikan perintah berupa G-code dari komputer untuk mengendalikan mesin secara otomatis dan menggambar garis di atas kertas menggunakan pena. Kemudian, apa sih latar belakang dari proyek pemrograman sistem mekatronik ini? Yaitu adalah seiring dengan perkembangan teknologi otomasi industri, kemampuan mengontrol dan memogram itu menjadi kompetensi yang penting untuk para mahasiswa. Kemudian mesin plotter Cartesian merupakan salah satu perangkat yang dapat merepresentasikan prinsip dasar sistem koordinat Cartesian dan kontrol motorik, sehingga menjadi alat yang ideal untuk memperdalam pengetahuan bidang ini. Kemudian tujuannya apa sih? Yaitu pertama untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan tentang pemrograman, kemudian kedua itu untuk belajar cara membuat GUI dan desain GUI yang mudah digunakan dan fungsional. Yang ketiga itu untuk dapat mengoperasikan mesin plotter dengan lebih mudah dibandingkan menggunakan perintah yang manual. Target keluaran dari proyek ini adalah mesin plotter yang dilengkapi dengan GUI untuk menjalankan mesin dan menampilkan proses kerja mesin. Metode dan implementasi yang kami lakukan itu menggunakan 2 perangkat lunak. Yang pertama itu ada, kami menggunakan Visual Studio Code, dan yang kedua itu Qt Creator. Untuk metode dan implementasinya kurang lebih sama. Yang pertama, kami merancang tampilan GUI seperti text box, button, panel, dan, eee, hasil progres gitu. Kemudian yang kedua itu kami mengimplementasikan logika program, seperti komunikasi dengan mesin plotter, lalu plotting koordinat dan validasi error. Yang ketiga itu kami menguji coba dan debugging. Kemudian berikut adalah blok diagram sistem dari mesin plotter. Jadi setelah kami membuat G-code dari komputer, kami kirimkan perintah tersebut ke Arduino Nano yang kami gunakan sebagai microcontroller. Kemudian Arduino itu kami sambungkan menggunakan CNC Shield Arduino V4 yang itu fungsinya untuk menghubungkan langsung dengan komponen-komponen lainnya. Kemudian kami menggunakan limit switch untuk membatasi dan mengontrol posisi dari sumbu X dan Y. Dan kami menggunakan driver A4988 untuk mengontrol stepper motor yang kami gunakan yaitu NEMA 17 pada sumbu X dan Y. Selain itu, kami juga menggunakan servomotor SY90 sebagai up and down pen pada sumbu Z. Kemudian selanjutnya kami akan menerangkan mengenai analisa mekanik dan hardware atau wiringnya, dan juga kami akan menerangkan demo dari hasil GUI yang sudah kami buat. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian mekanik dari mesin plotter. Nah, untuk komponen utama yaitu aktuator, ada 2 buah stepper NEMA 17. Di sini untuk aksis Y dan stepper yang satunya untuk aksis X. Dimana untuk mentransmisikan menggunakan belt GT2 untuk di kedua sumbunya. Terus kita beralih pada sumbu Z, di mana sumbu Z ini akan dipasangkan pena yang nantinya akan naik turun sesuai program pen up atau pen down. Nah, dari rangka utama di sini menggunakan aluminium profil dan untuk mountingnya menggunakan 3D printer yang dipasangkan pada akrilik. Nah, di sini terdapat jalur kabel untuk menuju ke limit switch dan stepper dan juga aktuator servo di sumbu Z-nya. Nah, di sini terdapat juga box untuk controller yang berisikan komponen-komponen rangkaian dari mesin plotter tersebut. Nah, untuk mekanik linearnya yaitu menggunakan 4 buah roda yang dipasangkan di plat aluminium yang nantinya akan diapitkan pada aluminium profil.
Ini tampak keseluruhan dari mesin plotter. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang desain sistem elektronik atau hardware dari tim mesin plotter. Di sini kami menggunakan satu Arduino Nano untuk sebagai otak dari mesin kami yang dihubungkan ke CNC Shield V4. CNC Shield V4 ini terhubung ke dua motor driver untuk motor stepper, yaitu A4988 yang terhubung ke dua motor stepper yang menjadi sumbu X dan Y dari mesin kami. Di sini kami juga menggunakan dua limit switch sebagai titik homing dari mesin kami. Yang ini adalah titik homing dari sumbu Y dan yang ini adalah titik homing dari sumbu X. Lalu kami juga menggunakan satu motor servo sebagai titik Z untuk penggerak pena pada motor stepper kami. Dan kami menggunakan step down dari CNC Shield ini menuju ke motor servo agar tidak overload. Oke, saya di sini akan menjelaskan program dari GUI menggunakan Visual Studio Community. Di mana saya akan menjelaskan untuk pertama tentang UI yang telah saya buat. Itu di sini ada serial port, di mana ini untuk memilih COM berapa dari mesin tersebut terhubung. Lalu di sini ada button connect untuk menghubungkan serial antara PC dengan mesin. Lalu di bawahnya ada disconnect untuk memutus komunikasi antar serial port. Nah, terus juga ada booming untuk mengontrol mesin pada posisi home. Terus ada reset, lalu ada save untuk menyimpan koordinat posisi mesin yang telah dituju. Ada start untuk menjalankan perintah koordinat yang sudah disimpan, clear untuk menghapus koordinat yang sudah disimpan, dan ada add row untuk menambahkan baris dari yang nantinya akan disimpan sebuah koordinat yang sudah kita buat. Nah, di sini ada dua tabel. Misalnya tabel pertama ini yaitu untuk menampilkan koordinat real time dari mesin. Terus yang di bawahnya itu tabel di mana koordinat yang telah disimpan itu akan muncul dan ditampilkan pada tabel ini. Lalu di bawahnya ini ada sebuah box untuk menampilkan komunikasi, di mana ada data yang dikirimkan, nanti akan tampil di sini, dan juga akan menampilkan data dari mesin yang dikirimkan oleh mesin akan ditampilkan juga di sini. Terus di sini ada value-value yang nanti diinputkan, mana ada Z-down value yaitu berapa maksimal pena untuk turun, dan ada feed rate yaitu kecepatan gerak, terus ada XY value di mana ini berapa milimeter satu step ketika kita move di jok di sini. Ya, ini ada perintah pen up, pen down, lalu ada ini sebuah arrow key untuk mengendalikan secara jok kemana arah gerak mesin secara manual. Oke, ini adalah tampilan UI dari GUI mesin plotter, dan kita akan berpindah pada program dari UI tersebut. Ini saya akan menjelaskan beberapa perintah yang dikirimkan oleh tombol dan bagaimana kondisi ketika tombol-tombol atau tool-tool yang di UI ini kita lakukan interaksi menggunakan mesin. Itu sini ada seperti yang tadi, ini adalah ada logika untuk mengatur tombol connect. Di sini adalah program untuk mengatur button tersebut
Kemudian di sini ada disconnect, yaitu untuk memutuskan. Nah, ini adalah logika untuk memutuskan serial. Dan ada button homing, di mana homing yaitu mengirimkan ini komen $hi, itu perintah yang bisa dibaca oleh mesin, di mana mesin tersebut sudah terinstall, sudah diupload sebuah program dari GRBL. Itu ada komen bernama $h, yaitu perintah homing. Nah, ini perintah untuk komen. Lalu ini sebuah logika untuk menerima berkomunikasi serial melalui serial untuk menerima data. Kemudian ini ada update position, di mana untuk mengisi dari tabel posisi ini secara real time. Ini sesuai ada XY. Di sini ada XYZ, namun yang saya gunakan adalah hanya XY saja, sedangkan Z-nya saya ganti menggunakan pen. Di sini ada button arrow key, yaitu perintah seluruhnya, yaitu jok ini memiliki perintah yang sama, hanya berbeda untuk sumbunya. Mana ada G21, ada G91, dan G01, dan juga bitrate. Sedangkan nilai dari X ini akan diisi nilainya, value-nya dari XY value. Oke. Lalu untuk button C plus dan button C minus, yaitu adalah perintah dari pen up, pen down. Akan mengirimkan perintah M3 dan S dan Z value. Z value ini akan diisikan, yaitu jadi Z down value untuk perintah pen down. Textbox console untuk menampilkan perintah textbox untuk dari komunikasi. Ada perintah, ada logika untuk membaca button dari keyboard, di mana ada tombol W, ASD, Q, I, yaitu akan mengendalikan sesuai atau sama perintahnya dengan job di sini. Lanjut, ini untuk reset, yaitu mengirimkan ini 0x18, mengirimkan karakter Ctrl X dalam bentuk ASCII 0x18 untuk mereset mesin. Ini ada perintah timer itu untuk dan ada tombol shift. Ini adalah akan membaca angka koordinat yang berada di tabel ini dan kemudian akan disimpan ke tabel di bawahnya. Ini ada diinisialisasi dulu tabel yang sudah data yang sudah diisikan ke dalam tabel shift position ini. Nah, untuk button clear ini yaitu untuk menghapus data yang sudah dimasukkan ke dalam tabel ini. Ini sama, yaitu untuk stroke point, untuk poin X dan Y-nya. Nah, untuk button start ini akan menjalankan seluruh program yang sudah disimpan di tabel shift position ini. Nah, ini adalah untuk wait for feedback ini, yaitu perintah untuk menunggu apakah koordinat yang di start itu sudah sesuai atau belum, dengan menyamakan komen yang masuk
dengan data yang ada di sini, di tabel save position ini. Nah, untuk apa perintah ini? Yaitu untuk memastikan dalam satu baris program yang saya simpan itu sudah dijalankan sepenuhnya, baru dilanjutkan dengan baris berikutnya. Ada button clear. Nah, ini ada tombol add row. Nah, di tabel save position ini ada dua fungsi, yaitu mengambil koordinat dari save position, yaitu kita menggerakkan mesinnya terlebih dahulu lalu menyimpan koordinatnya. Dan bisa juga kita menambahkan add row, yaitu kita menambahkan baris, di mana setiap baris kita bisa mengisi value X dan Y-nya, di mana koordinat yang akan dituju. Sehingga kita add row, kemudian kita isi X-nya berapa, Y-nya berapa, terus perintah pen-nya up atau down. Kemudian kita add row lagi, mau di move ke koordinat berapa. Seperti itu. Nah, ini adalah data grid view save position, itu editing control showing, itu untuk mengecek yang sedang diedit itu adalah kolom yang benar. Nah, seperti itu. Coba sekarang saya akan mencoba untuk menjalankan program ini. Jadi saya tunggu. Nah, ini adalah program dari GUI yang telah di-running. Nah, di sini saya akan memilih serial COM. Saat ini saya menggunakan COM 6. Lalu kita OK. Jika sudah keluar komunikasi pada text box ini, berarti komputer dengan alat sudah berjalan, sudah terhubung. Ini akan saya running. Kita tunggu sampai keluar tampilannya. Ini sudah keluar tampilannya. Lalu kita pilih serial komunikasi. Di sini saya menggunakan COM 6. Lalu kita connect. Kita tunggu sampai komunikasi keluar di box ini. Nah, sudah keluar. Ini bisa kita coba gerakkan mesinnya untuk homing. Maka mesin akan menyesuaikan posisi homing. Lalu kita coba untuk menggerakkan sumbu Z-nya. Kita isikan maksimal pergerakannya yaitu 255. Saya akan menggunakan tombol Q dan E untuk up and down. Nah, di sini kan sudah bergerak atas dan ke bawah. Lalu kita akan mengisi bitrate untuk kecepatan dan nilai kelipatan setiap kita menggerakkan jok di sini. Ini akan saya coba untuk gerakan. Nah, ini akan bergerak setiap 1 mili. Bisa juga menggunakan keyboard WASD untuk arahnya. Ini kita coba zoom, begitu pula dengan sumbu Y. Nah, ini bisa kita simpan koordinatnya. Lalu juga kita geser lagi. Lalu kita simpan lagi. Lalu kita coba geser. Kita simpan. Lalu ini akan saya ubah pen down supaya pena bisa tergores ke media. Setelah kita mengatur koordinat di sini, kita homing. Kan saya coba jalankan auto, itu menggunakan tombol start ini. Nah, begitu. Oke, saya akan mencoba untuk menjalankan secara otomatis koordinat yang sudah saya simpan tadi. Sebelumnya kita homing terlebih dahulu, lalu kita klik start.
Akan membentuk sebuah garis sesuai titik yang sudah saya simpan. Selain itu, kita juga bisa mengisikan value beberapa titik secara manual. Akan saya contohkan. Pertama kita hapus dulu, kita clear, lalu kita add row, lalu kita isikan value-nya. Saya contohkan untuk membuat sebuah kubus. Ini kita isikan sesuai dengan koordinat. Ini saya akan isikan min 40, min 40, min 20. Oh, maaf, ini 40. Di sini ada 40. Lalu satu lagi, kembali ke titik awal, 20, dan ini 20. Selanjutnya kita pilih untuk penanya. Sini akan saya ubah ke pena turun semua. Oke, setelah itu saya homing. Setelah itu akan saya run. Nah, itu akan bergerak membuat gambar persegi sesuai dengan koordinat yang saya masukkan di sini. Terima kasih. Berikut penjelasan mengenai GUI menggunakan Visual Studio Community. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan GUI untuk mesin plotter menggunakan Qt Creator. Pada tampilan GUI ini terdapat combo box yang ini menentukan serial port yang terhubung pada mesin plotter itu sendiri. Untuk combo box sampingnya itu menentukan baud rate pada combo box tersebut. Pada mesin plotter ini kami menggunakan baud rate 115.200. Pada push button yang di bawah ini digunakan untuk melakukan connect dan disconnect pada mesin plotter. Jadi, pada program connect itu kami menggunakan program biasa untuk melakukan connect pada mesin plotternya. Pada push button di bawah ini yang melambangkan ikon rumah menandakan ini perintah homing. Nah, jadi perintah homing di sini itu mengirim perintah $H untuk memerintahkan mesin plotter itu ke titik homingnya pada koordinat 0, X0 dan Y0. Pada push button reset di sini itu melakukan reset soft reset atau kill alarm yang dikarenakan biasanya karena menyentuh limit switch-nya. Jadi digunakan push button reset untuk melakukan soft reset supaya bisa melakukan komen lagi ke mesin plotter tersebut. Pada push button selanjutnya ada icon save yang dimana ini kita dapat meng-save koordinat saat ini atau koordinat aktual pada mesin plotter sekarang. Jadi ketika kita sudah menuju titik koordinat yang telah ditentukan secara manual, itu bisa kita save ke dalam tabel di sini. Nah, pada push button selanjutnya ini menggunakan ikon sapu yang ditandakan dengan clear table. Jadi ketika kita menekan tombol clear ini, itu menandakan kalau kita mengirim komen untuk melakukan clear pada tabelnya. Nah, pada push button selanjutnya itu start, yang dimana ketika
kita menekan tombol start ini untuk melakukan atau merunning program autonomous sesuai dengan koordinat yang telah kita tentukan pada tabel itu sendiri. Pada push button yang selanjutnya ada minus sama plus, yang ini digunakan untuk menambahkan baris seperti ini dan mengurangi baris seperti ini. Nah, karena pada tampilan GUI sekarang ini belum terhubung ke mesin plotter, jadi di sini ada notifikasi error tidak ada koneksi, harap hubungkan terlebih dahulu. Di sini box di sini digunakan untuk respon dari dari mesin plotter itu sendiri. Nah, tabel di sini digunakan untuk melakukan saving koordinat yang telah kita tentukan sebelumnya secara manual. Untuk koordinat X dan Y ini kita bisa melakukan input secara manual, kita bisa menuliskannya sendiri seperti min 2 atau min 50. Kita bisa melakukan input secara manual ke tabelnya, dan Y-nya 5. Nah, di posisi pen status ini kita dapat menentukan status pena di titik tersebut, apakah pena itu berada di atas atau pena itu berada di bawah, pen up atau pen down. Nah, untuk X sendiri, kenapa koordinat X ini ditandakan dengan minus, itu karena limit switch-nya berada di arah yang berlawanan. Jadi untuk menghindari limit switch kita harus bergerak ke X minusnya. Nah, pada tampilan GUI berikutnya ada Z down value. Di sini spin box atau yang bisa kita inputkan nilai berapa dari 1 sampai 255. Di sini sudah saya atur limitnya sampai 255 saja, karena batas pena turun ke bawah itu sampai 255. Untuk feed rate saya mengatur max itu 500, tidak bisa melebihi dari 500 milisecond. Untuk XY value ini juga ketika program di start itu pergerakan mesin plotter ke koordinat yang dituju itu sesuai dengan XY value-nya. Kalau misalkan saya isi 1, maka dia akan bergerak 1 mili per second ke koordinat yang telah ditentukan. Nah, kenapa ada set down value, feed rate, dan XY value? Karena itu menjadi syarat yang harus kita tentukan nilainya sebelum kita melakukan start, supaya plotter itu dapat membuat gambar atau menulis sesuai dengan titik koordinat yang telah kita simpan pada tabel di sini. Nah, untuk tampilan GUI berikutnya ada koordinat saat ini, yang dimana koordinat saat ini itu menampilkan koordinat X dan koordinat Y. Jadi di sini dapat menampilkan nilai koordinat X dan koordinat Y. Nah, di bawahnya itu ada handle jog, yang dimana ketika kita klik itu mesin plotter akan mengikuti arahan sesuai dengan yang kita klik di sini, mau X min, X plus, Y plus, Y min, Z plus, dan Z min ini pen up dan pen down. Di sini sudah saya atur juga pada programnya, pada send jog command key press. Jadi ketika kami menekan keyboard huruf A itu akan bergerak ke X min, bergerak ke koordinat X min. Nah, ketika menekan keyboard D itu akan bergerak ke arah X plus, dan ketika kita menekan WS itu bergerak ke koordinat Y. Q E untuk pen up dan pen down-nya. Untuk mesin plotter ini pada handle jog-nya kita juga bisa melakukan secara manual atau dengan menggunakan keyboard. Nah, jadi ketika saya menekan keyboard A di sini itu, maka mesin plotter akan bergerak ke X min. Ketika saya menekan keyboard W di sini, maka
mesin plotter akan bergerak sesuai dengan Y+. Nah, pada koordinat saat ini di tampilan GUI ini menandakan bahwa koordinat aktual pada mesin plotter saat ini. Nah, jadi ketika kita menggerakkan sesuai dengan keyboard WASD ini, maka posisi mesin plotter akan kebaca pada GUI ini. Nah, untuk keyboard Q, E dan Q itu digunakan untuk pen up dan pen down. Baik, di sini saya akan melakukan running program menggunakan mesin plotter langsung. Di sini kita langsung Ctrl R untuk melakukan running dan muncul tampilan GUI seperti berikut. Untuk combo box yang pertama ini ya serial port yang sudah saya jelaskan sebelumnya dan baud rate 115200 sesuai dengan mesin plotter. Untuk tahap pertama kita melakukan connect terlebih dahulu. Kita akan menekan tombol push button di sini. Nah, maka di sini telah muncul tanda disconnect yang berarti pada GUI telah melakukan connect ke mesin plotternya sendiri. Nah, di sini pada respon plotter ini muncul alarm karena kita belum menyeting homingnya terlebih dahulu. Kita reset lalu kita melakukan push button homing. Nah, maka mesin plotter akan homing dengan sendirinya. Nah, di sini saya langsung saja untuk membuat sebuah persegi dengan sisi 20 dikali 20 mili dikali 20 mili. Untuk yang pertama kita menginput nilai min 20 sebagai min 10 sebagai koordinat awal. Untuk Y nya kita set di koordinat 2 saja. Lalu kita tambah baris. Pada yang kedua kita melakukan pergeseran ke garis ke X yang kedua, titik yang kedua min 30 karena kita membuat sisinya 20 mili dan Y nya tetap menjadi 2 mili. Pada titik yang ketiga kita akan naik secara vertikal, maka kita akan mengatur perubahan pada nilai Y. Untuk nilai X tetap 30 dan nilai Y kita isi di 22. Lalu kita akan menambah baris lagi di min 10 untuk menggeser nilai koordinat X dan membuat Y menjadi tetap min 22. Untuk melengkapi garis yang terakhir, kita harus membalikkan ke titik koordinat yang pertama, min 10 lalu 2. Nah, pada pen status di sini kita harus menyeting pen down, dan terakhir pen up untuk membuat persegi dengan sisi 20 kali 20. Nah, setelah kita membuat titik koordinat atau menginputkan titik koordinat pada tabel di sini, kita akan melakukan run program start. Maka plotter maaf, sini ada kenapa tadi muncul alarm karena di sini belum kita masukkan input sama sekali. Nah, sebelum kita melakukan running, seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, kita melakukan input terlebih dahulu. Pada Z down value kita masukkan 255. Pada feed rate kita ngisi 500. Dan XY value kita masukkan 1 mili. Nah, karena ini muncul alarm, maka kita reset dulu. Nah, setelah mesin plotter oke atau ready, kita akan melakukan start program. Maka mesin plotter akan bergerak sesuai dengan titik yang telah ditentukan.
Setelah kita melakukan pengontrolan menggunakan handle jog dan menggunakan keyboard, kita bisa menghapus baris di sini untuk menggunakan pada push button ini. Pertama kita memilih barisnya terlebih dahulu, lalu kita menekan push button di sini, maka baris tersebut akan hilang. Begitu juga berikutnya, akan hilang. Nah, tombol save di sini kita bisa nge-save koordinat aktual sekarang. Contohnya seperti ini. Pada koordinat min 61 di koordinat X dan Y 35 di koordinat Y, maka kita akan nge-save-nya, melakukan save. Nah, lalu kita geser ke koordinat lain. Nah, lalu kita save, maka koordinat di aktual sekarang itu bisa kita save ke dalam tabel berikut ini juga. Nah, gunanya button sapu di sini, icon sapu di sini untuk meng-clear tabel. Jadi guna menghapus baris ini hanya untuk satu baris yang kita pilih, sedangkan button icon sapu ini bisa menghapus tabel secara keseluruhan seperti berikut dan menyisakan tabel baris pertama dengan input 00 dan ini masih bisa kita setting ke atau kita inputkan data sesuai dengan koordinat yang kita inginkan. Sekian dari penjelasan dari GUI Qt Creator saya. Terima kasih. Ya, setelah itu berikut adalah analisa dari proyek yang sudah kami buat. Jadi, selama ini percobaan pertama itu terjadi error pada sumbu Y. Jadi masalah ini tuh kami atasi dengan menambahkan offset 1 mm pada sumbu Y-nya. Kemudian program ditingkatkan dengan fitur penyimpanan data koordinat yang dapat dijalankan ulang. Selain itu, terdapat kendala pada fungsi pen up-nya yang dilewati saat dijalankan, sehingga program itu melanjutkan ke baris berikutnya malah, tanpa mengangkat pena. Jadi masalah ini tuh belum terselesaikan, tapi jika gambar tidak memerlukan pen up, program berjalan normal. Itu terjadi pada kasus yang menggunakan Visual Studio Code. Nah, apa sih kesimpulan yang kami dapatkan? Jadi dari beberapa percobaan pembuatan GUI untuk mesin plotter ini, kami dapat membuat beberapa fungsi utama. Dalam pembuatan sebuah aplikasi dengan begitu, kami dapat menjalankan mesin sesuai fungsinya. Meskipun terdapat perbedaan aplikasi yang digunakan, kami mengambil dari contoh aplikasi bawaan mesin di mana dapat menggambar melalui kode berupa G-code yang dimasukkan. Kami mengadopsinya dengan menyediakan tabel koordinat yang nantinya dapat diisikan koordinat dari setiap sumbu. Lebih seperti itu. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.